dalam kehidupan kita sehari-hari di sekolah, kita sering melihat hal yang terlihat sepele, namun sebenarnya memiliki dampak yang begitu besar. Salah satunya adalah pemborosan listrik. Tanpa kita sadari, banyak ruangan kelas yang dibiarkan kosong dalam keadaan lampu, kipas, LCD, bahkan dispenser yang masih nyala. Hal ini menjadi kebiasaan yang terus diulang-ulang dan sering dianggap hal yang sepele. Jika kita analisis lebih dalam, pemborosan listrik ini bukan terjadi tanpa sebab. Salah satu penyebab utamanya adalah kurangnya kesadaran kita sebagai siswa. Contohnya, banyak yang mengira bahwa mematikan lampu dan kipas angin bukanlah tanggung jawab pribadi. Selain itu, faktor kebiasaan juga sangat berpengaruh. Ketika sejak awal kita tidak dibiasakan untuk berperilaku hemat energi, perilaku boros listrik akan terus dilakukan tanpa berpikir. Kondisi lingkungan juga yang tidak memberi pengawasan juga contoh menjadi salah satu penyebab solusi ini sulit diatasi. Banyak juga yang beranggapan bahwa listrik yang ada di sekolah bukan dari diri kita secara langsung, sehingga pemakaiannya sangat berlebihan. Padahal setiap energi yang kita gunakan sangat berdampak banyak bagi lingkungan. Jadi teman-teman, dampak dari pemborosan listrik ini tidak bisa kita anggap kecil, karena sebagian besar listrik yang kita gunakan masih dihasilkan oleh mesin energi yang menghasilkan emisi karbon. Dampaknya, semakin banyak listrik yang digunakan secara berlebihan, maka semakin banyak pula emisi yang dilepaskan ke udara. Emisi karbon inilah yang berkontribusi terhadap perubahan iklim. Dampaknya bisa kita rasakan loh teman-teman, seperti perubahan cuaca, suhu udara yang memanas, sehingga perubahan cuaca yang tidak menentu. Jika kondisi ini terus dibiarkan, maka cuaca di lingkungan kita akan menjadi panas, sehingga mengganggu aktivitas belajar kita. Namun, masalah ini sebenarnya bisa kita atasi dengan solusi-solusi sederhana. Solusi pertama, kita perlu meningkatkan kesadaran diri. Siswa perlu menyadari bahwa menjaga lingkungan sekitar adalah tanggung jawab bersama. Solusi kedua, kita perlu membiasakan diri dalam mematikan listrik, mematikan alat-alat elektronik lainnya, dan kebiasaan kecil itu bisa berpengaruh dalam dampak yang besar. Dan sekolah juga dapat berperan dengan membuat aturan atau pengingat. Contohnya seperti poster hemat energi yang ditempel pada setiap kelas atau menunjuk petugas tiket yang bertanggung jawab untuk memastikan bahwa peralatan listrik sudah dimatikan sebelum meninggalkan ruangan. Selain itu, kita juga dapat mengingatkan satu sama lain. Dengan adanya kerjasama, perubahan akan bisa terjadi lebih mudah. Pada akhirnya, menjaga lingkungan tidak selalu dimulai dari hal yang besar. Justru perubahan besar dimulai dari kebiasaan kecil yang dilakukan bersama-sama. Mari kita mulai dari sekarang. Dari hal sederhana, Dari diri kita sendiri, akan menentukan kondisi di masa depan. Terima kasih sudah menyaksikan video kami. Semoga bermanfaat. Bye-bye.